Assalamualaikum kawan-kawan. Ini kondisi kebun kelapa sawit di daerah Selpuk Tempilang. Daerah ini memang daerah rawa, dimana sekitar 100 meter dari lokasi kebun ini itu pesisir pantai, dan lahannya pun jadi air dari atas itu memang menabrak ke daerah sini. Jadi memang daerah kebun ini memang terendam awalnya. Kemudian seperti yang kalian lihat, ini jalan kita tembok dengan tanah puru. Dari pinggir pantai sampai tengah kebun saja itu sekitar 40 truk waktu itu habisnya. Biayanya cukup besar. Kemudian kelapa sawit ini kita sih buka dengan sistem tapak timbun, dimana per 2 baris pokok batangnya itu kita buat bandar. Jadi kita buat sirip per 2 baris. Pokok tanaman memang ya kurang terawat ya. Memang pertama kekurangan unsur hara yang cukup kurang sekali lah, dimana fase vegetatifnya memang kurang terawat kemarin, karena memang dana banyak digunakan untuk keperluan pembangunan kebun yang lain. Varietas yang saya gunakan ini adalah varietas Topaz 3 sebagian yang terakhir, kemudian Sriwijaya 1, 5, dan PPKS 239. Kebetulan sekali pertama kali menanam itu kita tanam SJ1 dan SJ5, tapi karena kondisi tergenang banyak sekali tanaman yang mati dan dihantam tikus, sehingga pokok tanaman di sebelah depan lagi SJ5 kami gantikan dengan PPKS 239. Inilah kondisinya kebun. Kita bisa melihat pokok tanaman daunnya tidak terlalu hijau, agak kuning. Itu bisa kita lihat kekurangan urea, kemudian mati. Ini kekurangan kapur atau MG yang sangat parah. Terakhir kita melakukan pemupukan dengan menggunakan Haikai 13627 yang kebetulan ada MG dan ada boronnya sedikit. Ada juga pokok ya, kita bisa melihat nih tanaman secara pokok batangnya udah agak lumayan lah, walaupun tidak terlalu bagus ya. Nah, kalau untuk penggunaan jangkos memang tidak disarankan di daerah-daerah yang tergenang, karena itu akan sangat lambat sekali dekomposisinya. Nah, itu lihat jalannya sebelah sana itu masih pasir pantai, dan ini kita puru jalannya untuk memudahkan akses panen dan masuk ke kebun. Buah sangat kecil-kecil ini menandakan memang kekurangan kalium ya, yang sangat parah ya. Jadi kebetulan hari ini kita kirim 6 sak, kebetulan dananya terbatas, dan pengalian gulma juga tidak terlalu bagus. Jadi memang daerah-daerah pesisir ini memang agak susah kita. Ini rumput masih banyak sekali. Kalau dilihat proses pruning atau pemanen buah dan pembersihan pelepah kurang cukup baik. Ini kelapa di daerah pinggir, kita percepat ya. Ini kebun air sekarang sudah agak kering. Kalau dulu waduh ampun. Ini lihat buahnya sekecil. Ingat kawan-kawan, nah, untuk patokan pemupukan kita wajib mengikuti standar yang diterbitkan oleh PPKS dengan sistem ODRUM, organik, dolomit, kemudian RP, setelah itu urea dan KCL. Nah, ini saya tanam, nah, kebetulan ini di lahan yang berpasir, masih ada sedikit sekitar 30 meter, kebetulan diberikan oleh abang saya. Ini kita tanam SJ1 karena kebetulan sekali semiklon 1. Kebetulan sekali waktu itu yang foto yang kecil tadi, yang video yang kecil yang depan itu bibitnya nggak ada lagi yang tersedia, yang adanya semiklon 1 saya tanam. Sebenarnya tidak recommended untuk semiklon 1 ditanam. Kalau dia Topaz 3 atau SJ3 bisa masuk, karena ekona agak bagus di daerah berpasir. Karena beberapa teman bercerita pengalaman mereka, kalau untuk Topaz 1 di pesisir pantai daerah pasir itu kurang bagus tumbuhan, tapi Topaz 3 dia mampu berproduksi cukup baik.
Ini batangnya besar, buahnya kecil. Ini menandakan kekurangan. Artinya ada unsur hara yang tidak terpenuhi secara apa istilahnya, standar hukum minimum Liebig ya. Kalau untuk orang-orang yang kuliah paham itu hukum minimum Liebig. Jadi ada unsur hara yang tidak terpenuhi sehingga batangnya besar, dahan pelepahnya cukup megar, tetapi buahnya kecil-kecil. Ini makanya butuh masukan lebih banyak KCl nantinya dengan dolomit. Kita coba untuk perbaiki struktur daun ya. Nah, ini kebetulan ini tanah ini saya peroleh dari atok saya, atok ke bapak dan ke saya terakhir. Pokok sekitar 200-an, dan ini cukup besar biaya yang saya keluarkan untuk membangun kebun ini, karena memang kalau di sebelah sini agak kering, tapi di dalam sana itu memang basah. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini kondisi kebunnya ya sampai ujung, dan banyak mati. Hasil sampai sekarang kita belum bisa menembus 1 ton. Ini makanya perlu pembenahan nih dari sisi pemupukan dan perawatannya. Untuk awal-awal besar sekali, buah-buahnya mantap, tapi kemudian ketika dia masuk untuk 1 tahun berikutnya itu mulai kecil. Itu tadi karena memang kekurangan pupuk. Jadi kalau untuk di kelapa sawit ini jangan ragu lah pupuk. Sawit ini kebetulan tanaman yang jujur ya. Nah ini sebelah kanan. Nah ini dulu rawa-rawa nih, air penuh. Sekarang udah agak kering. Sebelah kanan ini air nih, overlat. Dulu awalnya kita setting 1 bucket PC ya, namun karena ketika perbaikan lahan kemudian pengerjaannya tidak diawasi, operatornya salah melakukan, akhirnya overlatnya lebih lebar, jadi lebih lebar. Kadang-kadang agak was-was juga karena daerah rawa-rawa ini kita khawatirkan ya tadi ada gergaji buruk kata orang tua-tua dulu. Nah, ini tuh gulma di daerah rawa ini memang luar biasa. Maka kalau pengadilan gulma selain menggunakan sistemik ya diselang-seling lah dengan yang kontak. Kemudian wajib digunakan alay ya, 2,4 dimetilamina itu perlu juga digunakan untuk tambahannya. Itu bisa kita lihat lah, kita buat larutan A dan B ya, primer dan sekundernya, agar regrowth atau pertumbuhan kembali gulma itu, vegetasi gulma itu agak lama gitu. Biasanya cuma 6 bulan ya, bisa 8-9 bulan lah kalau kita menggunakan larutan primer sekunder ya. Bisa pakai 2,4 dimetil atau tambah metil metsulfuron biasanya. Nah, ini batang cukup besar tapi buahnya kecil-kecil. Ini menandakan memang kurang makan ya. Kurang pupuk. Lihat itu kolong. Kalau untuk kebutuhan air ini terpenuhi lah, sinar matahari cukup karena jarak tanam kita buat 99. Nah, itu. Nah, ini ada sekitar 6 kolam ya, kita buat kolam 3x4 ini. Nah, ini pandan wangi nih, saya beli sama Pak Sirot. Kebetulan saya nitip dengan Pak Haji Sampurno atau enggak nitip sih, karena kebetulan mau order, nggak taunya Pak Haji Sampurno Mahtafiz di Mentok itu lagi dikirimin juga, jadi saya ngambil 10 batang waktu itu, jadi pengirimannya bersama. Ini sudah mulai baru 2 tahun ini sudah mulai berjantung. Kemarin karena lahannya terbatas, sebenarnya pengen alternatif dulu, mau tanam kelapa pandan wangi atau kelapa hibrida tadi, atau memang kelapa sawit. Saya hanya pilih sawit lah. Nah, ini kolong ini panjang ceritanya nih, kolam-kolam ini. Saya buat kolam ini untuk adik saya, betul, adik sepupu, karena kebetulan dia anak diploma perikanan dan penyuluh perikanan juga di Tempilang. Waktu ketika pembuatan saya sewa PC dan minta diawasi, cuman ternyata dia tidak sempat mengawasinya. Akhirnya amburadul dan tidak pernah terpakai ini. Nah, ini pucuk pelepahnya banyak sekali mati nih. Pertama nih faktor pembatasnya. Jadi kalau untuk lahan rawa ini
kita harus memperhatikan faktor pembatasnya yang harus diperhatikan betul. Faktor-faktor pembatas. Jadi selain kita melakukan perawatan pemupukan, yang utama adalah untuk meminimalisir atau mengurangi faktor pembatas. Kalau di rawa pasti air kalau tergenang kelapa sawit tidak akan tumbuh maksimal. Tuh, makanya kami melakukan pembuatan kolam, ada sekitar 5 kalau sekolam ini. Airnya agak keruh nih. Kadang-kadang saya sendiri takut ngelihatnya. Karena dulu pernah bilang ada buaya daerah sini. Tapi mudah-mudahan tidak. Kemudian faktor pembatas masalah air kita udah atasi dengan pembuatan parit keliling ya. Parit keliling dan parit sekundernya untuk antar 2 baris kita buat. Saya lihat kebetulan kita di video ini, saya nggak ngambil video ini, kebetulan dikirim sama saudara saya Budi yang ngurus kebun nih. Lihat rumputnya luar biasa. Ini harus memperhatikan betul, kalau curah hujan tinggi kami tidak melakukan pemupukan karena kita ketahui kemampuan tercucinya sangat besar sekali ini. Malah kalau kondisi panas kemarau baru kita melakukan. Ini jalan Arko yang dibuat oleh Budi dan kawan ya, menggunakan pelepah, pengambilan tanah, mengambil tanah yang ada di kiri kanannya. Awalnya saya udah minta dia melakukan pengisian tanah menggunakan karung ya, karung dan ditimpa-timpa menggunakan pasir, karena pasir banyak sekali kan di tepi pantai. Tapi dia menyatakan bahwa ini lebih efisien. Ya sudahlah, yang penting beliau mau membantu saya udah cukup. Ini kondisinya kita lihat. Jadi kemarin pas nanam itu kita buat bandar untuk tanam ulang. Kita melakukan pengambilan buat bandar sekaligus untuk membuat tapak timbun ya. Jadi di tapak timbun itulah yang kita tanami kelapa sawit. Nah, lihat di kebunnya ya, alhamdulillah walaupun belum sesuai target, cukup banyak dana tersedot di sini. PC saja itu kami melakukan menggunakan nyewa alat berat itu sampai 4 kali ya, dari pembukaan lahan, pembuatan bandar kiri kanan, pembukaan ulang, dan terakhir kita ngebobol alur buangan yang ke 2-3 kebun milik warga kawan-kawan yang lain. Buahnya ini kurang besar ya, seharusnya lebih dari ini. Kalau awal-awal dulu besar-besar, cuman tidak sebanyak ini. Sekarang kan udah banyak pokoknya tapi kecil-kecil. Ini kekurangan unsur hara akut lah istilahnya. KCL kurang, yang lain kurang, daunnya pun kita bisa lihat, urea juga kurang. Jadi kelapa sawit itu dapat berpotensi sesuai genetiknya jika kebutuhan unsur haranya terpenuhi. Maka karena itu rekan-rekan yang pengen melakukan budidaya kelapa sawit harus memperhatikan betul itu. Sekarang banyak literatur yang bisa dibaca dari PPKS maupun dari produsen benih yang lain kayak Sriwijaya Agro segala macam. Nah, daerah ini dulu ini awalnya SJ5 saya tanam, tapi ternyata dihantam tikus dan terendam sehingga banyak sekali yang saya sulam dengan PPKS 239, sebagian topas dan sebagian masih ada SJ5-nya. Nah, ini PC yang melakukan ya, PC mini itu menggunakan 2-3 balok kayu yang besar untuk dia mengarungi lahan nih. Dan ini memang hampir tenggelam PC itu. Jadi kalau di hamparan ini sedikit sekali yang tersisa SJ1-nya, buah hijau. Topas 3 kebetulan belum menghasil karena di bagian tengah yang terendam. Ya kita tanam di situ dia. Nah, kalau sebelah sana itu udah punya orang lain. Ini lahannya cukup luas nih, lahan kakek. Kalau misalkan suratnya itu berapa ya? 135 kali 500 meter lah. Namun karena lahan ini dulu sempat tidak terurus, akhirnya ada yang mengklaim bahwa milik mereka. Tapi ya sudahlah, kita manfaatkan lahan yang masih ada saja. Nah, ini
Nah, ini cukup tinggi. Ini yang selamat waktu tahap awal penanaman. Kalau yang masih sudah tinggi-tinggi ini, karena dia di posisi lahan yang darat ya. Pola jarak tanamnya pun tidak beraturan karena awalnya kan ditanam SJ5 nih, 8x8. Dan bibit yang sudah saya bawa ke mentok, kalau mau dibawa pulang atau diano ya saya tanam akhirnya, dengan asumsi kalau toh ada yang mati nanti kita pindahkan dengan alat berat. Cuman akhirnya karena kos cukup tinggi ya tertanam begitu saja akhirnya. Kolam ini paling sering nih anak-anak mancing, ada kura-kura saya temukan juga video sebelumnya. Ikan gabus, tapi yang paling saya nggak suka kalau ada dari orang dari seberang Palembang itu yang suka nyetrum ikan. Itu gabusnya besar-besar, bisa selengan saya ini. Yang punya lahan aja tidak pernah makan ya, orang yang makan banyak. Tuh. Kalau mancing aja, jangan main setrum kan. Ya, ini pokoknya. Kecil-kecil buahnya. Ini harus siapin dana nih. Kebun ini dibangun berbarengan dengan kebun saya yang lain di PAL 9 Air Belo ya. Air Limau. Air Limau itu ada sektar, kemudian di PAL 6 itu ada sektar lebih semua. Jadi memang biaya yang dikeluarkan cukup tinggi ya, karena ada 3 lokasi yang saya bangun hampir bersamaan. Ini jumlah pokok 200-an. Ini pruningnya juga nggak bener ya, lalang masih ada nih. Saya sudah ingatkan adik saya untuk nyemprot nih. Ada yang minat untuk miara ikan ya. Sayang sebenarnya, udah dibuat tapi nggak dimanfaatkan. Lanjut kita ini kondisi-kondisinya. Ingat kan kawan, pupuk itu ya yang di teknis budidaya kelapa sawit itu yang pasti itu pertama genetik, pemilihan varietas, kemudian yang kedua kesesuaian lahan, itu harus diperhatikan. Jadi kalau kita nanam di lokasi-lokasi seperti ini tetapi salah satu yang sering kita lihat tumbang ya, kalau kita nanam varietas yang laju meningginya cukup tinggi, itu pasti roboh, tidak direkomendasikan. Jadi harus perhatikan betul itu. Jadi pertama itu genetiknya, varietas yang kita gunakan, yang kedua adalah kesesuaian lahan, yang ketiga baru perawatan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa varietas atau lahan itu tidak bukan faktor yang utama, yang penting perawatan, tidak. Itu yang harus perhatikan. Semua bibit unggul itu baik, tapi kalau tidak sesuai dengan lahan yang digunakan ya kita repot. Itu. Nih kita bisa lihat nih, rumputnya sangat luar biasa nih. Tuh, waduh, buruk sekali. Saya ke kebun ini ya paling 2 bulan 3 bulan belum tentu sekali nih. Semua yang mengandalkan saudara Budi nih. Dulu besar-besar buahnya, yang kecil. Karena setiap ton TBS yang terangkut itu kita harus mensubstitusikannya dengan berapa kilo KCl, berapa kilo urea, itu harus diperhatikan betul. Saya batuk-batuk lah, udah berapa minggu nih. Ini kalau air kelihatannya sudah dapat tertangani dengan baik lah nih, karena kita menggunakan sistem tapak timbun ya. Sawit ini kuncinya di piringan. Kalau piringannya aman, bersih, nah insya Allah lah. Makanya harus diperhatikan itu adalah piringan ya. Kalau yang ini ya semak berantah istilahnya. Alhamdulillah rindu juga dengan kampung kelahiran. Lihat, kecil buahnya. Saya yakin ini dialami oleh kawan-kawan semua untuk daerah-daerah rawa. Seringnya seperti itu. Pokoknya besar, daun hijau,
tetapi buahnya kecil-kecil. Itu tadi kekurangan KCl, kemudian ya tetap harus ada pembenah ya istilahnya. Dolomit itu penting sekali, makanya penggunaan dolomit habis itu dengan kita aplikasikan RP itu urutannya, atau TSP atau SP36. Ingat yang rekomendasi urutannya odrum tadi itu vital sekali: organik, dolomit, RP, kemudian urea dan KCl. Paling enggak harus sekitar sekali aplikasi 2 kilo ini KCl. 2 kiloan bisa lah. Tuh sawit tetangga yang lahannya udah kering, tapi memang yang sebelah saya yang basah, yang terendam betul. Nah, saya suruh dia ambil video, saya pengen lihat kebun lah. Jadi kita juga pengen ngitung kan biaya kos yang kita keluarkan yang dipotong dari panen dengan kondisi lapangannya, dengan kondisi pokoknya airnya keruh sekali itu. Saya takut juga itu atau ada gergaji buruk. Jadi kalau kerja di kebun dengan kondisi ini kita harus menggunakan perlengkapan yang safety lah, kayak sepatu safety, sepatu boot, kemudian dengan lengan panjang, dan jangan lupa pisau di pinggang atau golok di pinggang, itu penting. Khawatirnya ya tadi ular-ular besar banyak di sini. Waktu kita buka lahan itu ular kobra, ular sabak atau ular sanca itu berapa kali kita lihat. Waktu kita menggunakan alat berat juga seperti itu, dan cukup besar ularnya. Kalau di atas 3-4 meter itu ada lebih. Ada yang dapat, ada yang tidak kita menangkap. Ini sulaman terakhir, ini bibit sisa, daripada tidak tertanam kita tanami. Nah ini kawan-kawan, waktu saya mulai bangun lahan di sini ada yang nganjurin jual lahan ini, beli di tempat lain, mungkin lebih bagus lahannya. Tapi karena mengingat lahan ini adalah lahan hibah dari orang tua saya, ya tetap saya harus lanjutkan. Nah, ini motornya udah cukup lama nih, udah 2 kali motornya diperbaiki, bengkok dia karena berat. Karena itu untuk operasional dimentok juga dulu, akhirnya dibawa ke Tempilang. Nah, ini yang tadi ya, Pandan Wangi tadi. Kebetulan video ini ada 2 yang ngambil, satunya abang sepupu, satunya ya si Budi. Ini kebun buah ini kecil.